warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Burhanuddin, Magister Pendidikan Islam. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 12 orang, semuanya masing-masing berkontribusi dalam menyelesaikan tugas ini. Dan inilah video presentasi dari kami. Sebelum melanjutkan, izinkan kami untuk perkenalkan terlebih dahulu. Pada poin yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai sumber historis. Dalam sumber historis, Pancasila dinyatakan sebagai ideologi negara, di mana di dalamnya terdapat peranan yang berkuasa pada masa sepanjang sejarah Indonesia. Yang pertama yaitu pada masa pemerintahan Insinyur Soekarno, yang terjadi pada 1945 hingga 1960. Pada tahun tersebut, Indonesia memiliki ideologi yaitu Pancasila, di mana hal ini dapat dinyatakan oleh Insinyur Soekarno sebagai alat untuk pemersatu bangsa. Tapi untuk beberapa perjalanan, terdapat beberapa pihak yang tidak dapat bersatu, sehingga Insinyur Soekarno menetapkan terdapat beberapa tujuan yang harusnya dibentuk oleh Insinyur Soekarno untuk kembali menyatukan bangsa Indonesia pada satu tujuan, yaitu terbentuklah konsep Nasakom, nasionalisme, komunisme, dan agama, di mana konsep ini dinyatakan sebagai konsep landasan politis Indonesia. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Periode ini diawali dengan keluarnya TAP MPR nomor 2/1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila. TAP MPR ini menjadi landasan bagi dilaksanakannya penataran P4 bagi semua lapisan masyarakat yang bertujuan menyamakan pemahaman mengenai demokrasi Pancasila. Cara-cara rezim dalam memasyarakatkan Pancasila memberi kesan bahwa tafsir ideologi Pancasila adalah produk rezim Orde Baru atau monotafsir ideologi yang berkuasa pada waktu itu. Penerapan Pancasila pada masa Orde Baru menurut beberapa kalangan menyebutkan bahwa Soeharto memanfaatkan Pancasila untuk kepentingan sendiri maupun kelompoknya. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada tanggal 21 Mei 1998 atas desakan berbagai pihak. Pak Habibie menghapus penataran P4. Pada masa sekarang ini, resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Pak Habibie lebih disibukkan masalah politis baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Kepres nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan Kepres nomor 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan, Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila atau BP7. Sebenarnya dalam Kepres tersebut dinyatakan akan dibentuk lembaga khusus. Tetapi, lembaga khusus yang mengkaji, mengembangkan, dan mengawal Pancasila hingga saat ini masih belum ada. Selanjutnya, masa pemerintahan Abdurrahman Wahid yang kerap juga biasa kita sebut Gus Dur, yaitu salah satu kiai atau ulama besar yang turut berperan dalam sejarah perpolitikan Indonesia. Jadi mana secara genetik beliau juga keturunan ulama atau kiai besar yang sekaligus tokoh penting bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara di masa pemerintahan beliau, yaitu sempat ada wacana untuk menghapuskan tentang TAP nomor 25 MPRS tahun 1966 tentang pelanggaran PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme. Di masa ini yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung berkurang atau melemah. Dalam pandangan Gus Dur, hubungan antara Pancasila dan agama adalah bersifat simbiotik, yang dimana satu tidak dapat hidup di Indonesia tanpa yang lain. Hubungan tersebut memunculkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, bukan hanya sekedar ideologi negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya ke Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan
pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan dilihat Pancasila sebagai ideologi negara berakar dalam kehidupan masyarakat. Nah, unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan juga keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Terbentuknya bangsa Indonesia melalui proses yang sangat panjang dimulai dari masa-masa kerajaan. Ada kerajaan Kutai, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, hingga kerajaan yang bercorak Islam. Dan sampai pada masanya penjajahan oleh bangsa lain. Sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila itu pada hakikatnya bukan hanya merupakan hasil renungan atau pemikiran dari seseorang, melainkan Pancasila itu digali dari nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia sebelum membentuk sebuah negara. Yang mana nilai-nilai luhur itu terbentuk atau tercantum pada sila-sila. Dan setiap sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan antara satu sama lain. Dan salah satunya sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dapat kita temukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak orang lain, serta tidak bersikap sewenang-wenang terhadap orang lain. Nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih daripada sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Indonesia memiliki prinsip kebangsaan yang sangat kuat, dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebaruan komunitas politik bersama, melainkan juga mampu memberi kemungkinan bagi keragaman komunitas untuk tidak mencabut dari akar tradisi dan sejarah masing-masing. Hal tersebut menyerupai etnosimbolis yang memadukan antara perspektif moderis yang tekanan unsur-unsur kebaruan dalam kebangsaan dalam perspektif formalodialis dan perennialis. Kemudian ada sumber sosiologis Pancasila pada ideologi negara sebagai sila keempat. Sila keempat adalah keberagaman sosial yang merupakan prinsip dasar yang menghargai hakikat keberagaman manusia di Indonesia. Ini mencakup hakikat bahwa Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya yang beragam. Sila keempat Pancasila mengajarkan bahwa Indonesia harus menghargai dan menghormati hakikat keberagaman manusia yang ada di negara ini. Ini merupakan prinsip dasar yang harus dipegang teguh oleh semua warga negara Indonesia dan harus tercermin dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk dalam sistem politik, sosial, dan ekonomi. Sila keempat Pancasila juga menekankan pentingnya toleransi, rasa hormat, dan kerjasama antar kelompok-kelompok yang berada di Indonesia. Ini merupakan prinsip dasar yang penting untuk menjaga stabilitas dan kedamaian di negara ini. Oleh karena itu, Indonesia harus terus berupaya untuk membangun lingkungan yang inklusif dan mendukung terwujudnya keberagaman sosial yang sejahtera di negara ini. Dalam sila kelima ini tercerminkan sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, dan tidak menyolok atau berlebihan. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power untuk memperkaya diri atau kelompok, karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Impian kebahagiaan itu terpahat dalam ungkapan Gemah Ripah Lojinawi Tata Tentram Kertaraharja. Demi impian masyarakat yang adil dan makmur itu, para pejuang bangsa telah mengorbankan dirinya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Keadaan ini kemudian dirampas oleh kolonialisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Ibnu Salim dari Prodi Akuntansi dengan nomor NIM 22312098. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur politis Pancasila sebagai ideologi negara antara lain. Yang pertama, yakni membentuk semangat dalam toleransi umat beragama. Yang kedua, yakni wujud penghargaan terhadap pelaksanaan HAM di Indonesia.
Adapun sila yang ketiga, yakni mendahulukan kepentingan umum bangsa daripada kepentingan kelompok ataupun golongan. Adapun sila yang keempat, yakni mendahulukan pengembalian putusan musyawarah secara voting. Adapun sila yang kelima, yakni tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri maupun kelompok karena dapat menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.